Halo, selamat siang anak ibu semuanya. Pada pertemuan hari ini kembali kita akan mempelajari tematik dari tematik 4B pembelajaran 4 halaman 21. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa ya. Doa dimulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak ibu, pada pembelajaran hari ini yaitu PB 4 halaman 21, coba lihat di situ ada bacaan mengenai menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual ya. Nah, di sini ada teks bacaan melistriki daerah terpencil. Maksudnya melistriki, memasukkan listrik ke daerah terpencil, ke pedesaan maksudnya ya. Nah, pada bacaan ini dapat kita jumpai ada 4 paragraf. Ada 4 paragraf. Kemudian coba lihat di situ. Ada di tabel, ada paragraf pertama, kedua, 3, dan 4. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci artinya kata yang sering muncul. Kata yang sering muncul. Coba perhatikan mana kata yang sering muncul di paragraf pertama. Nah, ibu beri contoh. Pada paragraf pertama itu kata yang sering muncul adalah sumber energi. Nah, ya, sumber energi. Coba buat nanti apa gagasan pokoknya? Apa gagasan pokok dari kata kunci paragraf pertama? Ya. Kata kunci dari paragraf pertama yaitu Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi. Ya. Nah, kemudian kata kunci dari paragraf kedua, program 35 GW. Itu kata kuncinya paragraf kedua. Coba kamu lanjutkan mana gagasan pokoknya. Nah, ibu beri contoh gagasan pokoknya. Beberapa kali Presiden Joko Widodo mengatakan program 35 GW bukan sekedar program tetapi kebutuhan. Itu kata kunci dari paragraf kedua ya. Untuk yang ketiga dan keempat kamu sendiri yang melanjutkan ya. Nah, itulah dia mengenai kata kunci. Kemudian ada lagi di sini meringkas teks, melistriki daerah terpencil. Nah, setelah kamu baca teks bacaan dari melistriki daerah terpencil, kamu ringkas bacaan tersebut, tulis di halaman 23 di bukumu ini. Ingat ya, meringkas itu mengambil kata-kata yang penting, kesimpulan ya, kamu tuliskan di sini. Nah, kemudian lagi di sini menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Nah, visual itu melihat. Ada di sini lihat gambar, ada di sini gambar ya, sedang menyetrika, kemudian sedang upacara, kemudian sedang belajar. Coba kamu buat apa gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual dengan
memperhatikan energi apa yang digunakan pada teks visual tersebut. Ya. Tentukan gagasan pokoknya dan kembangkan gagasan pokok tersebut. Itulah dia gagasan pendukung. Setelah kamu kembangkan gagasan pokok, itulah gagasan pendukungnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN, menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Kita sudah mempelajari apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, harus kita miliki. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, coba perhatikan pada halaman 24. Nah, di sini di gambar A dan gambar B. Nah, memang pada kedua gambar ini mereka sudah menerima hak. Apa hak mereka? Mereka sudah menerima energi listrik. Ya. Nah, tetapi sebagian mereka sudah melaksanakan kewajibannya dan sebagian lagi belum melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Yaitu menghemat pemakaian energi listrik. Coba perhatikan pada gambar pertama. Pada gambar pertama, apakah dia sudah melakukan kewajibannya sebagai pengguna energi? Dan pada gambar kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna energi? Nah, nanti bisa kamu jawab sendiri, ya kan? Kemukakan pendapatmu. Nah, kalau kita lihat pada gambar pertama, di sini dia sudah menerima haknya, yaitu dia sudah menerima energi listrik, tetapi kewajibannya belum dilaksanakannya, yaitu dengan memboros energi listrik, ya, sudah melalaikan tugasnya, tidak melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan energi listrik. Dia hanya sendiri menonton, sambil menonton dia menggunakan kipas angin. Nah, dia hanya memasang televisi tapi tidak ditontonnya, dia hanya tertawa saja. Berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna energi listrik. Dan di gambar B, ini di ruang keluarga, mereka sudah melakukan kewajibannya untuk menggunakan energi listrik. Nah, yaitu coba perhatikan, mereka sekeluarga menonton, ya. Jadi ada satu di ruang tamu, mereka menonton sama-sama. Jadi satu televisi untuk satu keluarga, ya. Sementara yang digambar A tadi, satu televisi untuk satu orang, berarti sudah melakukan pemborosan, tidak menghemat, berarti tidak melakukan kewajibannya. Nah, pada gambar B, satu televisi, mereka sudah satu keluarga menonton televisi, berarti mereka sudah menghemat energi listrik. Nah, jadi kita sebagai pengguna energi, kita harus seimbang melaksanakan hak dan kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan hak kita, sudah menerima hak kita, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai pengguna energi listrik dengan cara tidak boros penggunaan energi listrik. Oke, apakah kamu di rumah sudah melakukan kewajibanmu sebagai pengguna energi? Contoh,
kewajiban kamu di rumah sebagai pengguna energi listrik. Apabila siang hari, lampu di ruang tamu itu jangan dinyalakan, itu cukup dipadamkan. Kemudian ketika kita tidak menonton televisi, jangan dihidupkan televisi, ya. Nah, kemudian lagi ketika ketika kita tidak membutuhkan kipas angin, jangan dinyalakan kipas anginnya. Jadi kita kan sudah hemat energi di situ, ya kan? Nah, coba berikan contoh-contoh kewajibanmu dalam penghematan energi listrik. Boleh kan, Nak? Tentu saja boleh. Oke. Nah, untuk tugas kamu di rumah, coba buka halaman 26 ya, halaman 26. Untuk tugas bahasa Indonesia, kamu kerjakan nomor 3. Ya, tugas bahasa Indonesia kamu kerjakan nomor 3. Untuk tugas PPKN kamu kerjakan nomor 1 dan 2. Oke. Baik. Itu kamu kerjakan di buku latihan PPKN. Kalau dia tugas PPKN, untuk tugas bahasa Indonesia kamu kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Kamu harus lebih tekun dan giat belajar, ya. Oke. Baiklah, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Doa mulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.